إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jumat azakumullah. Nanti malam kita akan menyaksikan apa yang sudah disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam 1400 tahun yang lalu. Mudah-mudahan tidak terjadi di sekitar kita, tidak terjadi di Jakarta ini. Syukur-syukur tidak terjadi di negeri Indonesia Raya tercinta, negerinya kaum muslimin. Apa kata beliau? La tattabi'unna sunnana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Kelak kalian umatku sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta akan mengikuti kebiasaan Yahudi dan Nasrani, kelakuan Yahudi dan Nasrani. Dan apa yang sudah disabdakan oleh Nabi 1400 tahun yang lalu sedang kita saksikan hari ini. Entah berapa puluh, berapa ratus di antaranya apa yang kita saksikan. Nabi mengatakan bahwa perbuatan Yahudi dan Nasrani yang sangat tidak masuk akal, konyol. Hatta law dakhalu juhra dabbin. Apa misalnya? Masuk ke lubang biawak. Masuk ke dalam lubang biawak hanya orang-orang yang tidak waras, hanya orang-orang gila yang mau melakukan. Tapi jika itu dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani, kaum muslimin akan ikut masuk juga. Perbuatan yang tidak masuk akal. Bayangkan jam 12 malam, keliling-keliling kota, niup trompet. Ini sangat tidak waras. Bisa dikatakan perbuatan orang gila. Tapi karena Yahudi dan Nasrani yang pertama kali melakukan, kaum muslimin mengikuti. Entah berapa juta kaum muslimin yang melakukan hal ini dan menganggap biasa. Kenapa? Karena Yahudi dan Nasrani yang pertama kali melakukannya. Dan betul. Ya, meniup trompet di malam 1 Januari bukan orang Jepang yang pertama kali melakukan. Bukan suku aborigin, ya, tapi Yahudi dan Nasrani, Eropa, Amerika, mereka Yahudi dan Nasrani. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh benar apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah cuma satu contoh di antara puluhan, mungkin ratusan contoh kelakuan Yahudi yang ditiru oleh kaum muslimin. Bahkan Nabi meyakini tidak ada perbuatan Yahudi dan Nasrani Bani Israel yang tidak ditiru oleh kaum muslimin. Tidak ada. Bahkan kata beliau, seandainya ada di antara Yahudi Nasrani Bani Israel orang yang menzinai ibunya, maka akan ada di antara umatku yang akan menzinai ibunya. La haula wa la quwata illa billah. Barangkali hanya satu kelakuan Yahudi Nasrani, kelakuan Bani Israel yang tidak diikuti oleh kaum muslimin. Apa? Membunuh para nabi. Membunuh para nabi adalah kelakuan Bani Israel, al-Yahud wa Nasara. Walillahilham, tidak ditiru oleh kaum muslimin. Sudah tidak ada nabi lagi setelah beliau wafat. Dan beliau wafat bukan karena terbunuh, tapi di luar itu semuanya diikuti. Ya, gak ada yang tidak diikuti. Walaupun aneh sekali, istilahnya tidak waras, gila, tapi itu yang pertama kali melakukan Yahudi dan Nasrani, kaum muslimin mengikuti. Bayangkan antum
100 tahun yang lalu, mungkin 70 tahun yang lalu, mengundang tamu 100 orang, 200 orang, disediakan makanan yang lezat, minuman yang lezat, tapi tidak ada satupun kursi. Ini tidak waras, ya. Tapi hari ini kaum muslimin banyak melakukan. Kenapa? Yahudi dan Nasrani yang mencontohkan perbuatan yang tidak waras ini. Bagaimana mengundang ratusan orang dalam satu pesta resepsi, makanannya banyak, meriah, tetapi tidak ada satu kursi pun. La haula wala quwata illa. Ini semakin kita yakin bahwa beliau Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul utusan Allah. Ucapan beliau tidak omong kosong. Apa yang disabdakan oleh beliau disaksikan oleh kaum muslimin hari ini. Kita tidak menyaksikan lagi bahwa beliau betul-betul Nabi, Rasul, utusan Allah Rabbul Alamin. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allah yang menjamin bahwa apa yang keluar dari mulut Muhammad adalah wahyu dariku, bukan keinginan dia. Maka 1, 2, 10, 20, 100 bahkan ribuan sabda Nabi yang menjadi kenyataan. Beda dengan ucapan si A, si B, si C yang meramalkan ini dan itu, tidak menjadi kenyataan. Adapun sabda Nabi alaihi salatu wassalam sedang kita saksikan. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayuhal ikhwah, akal yang Allah berikan kepada kita oleh Allah jangan pernah disia-siakan. Jangan pernah kita menyia-nyiakan akal kita. Ketika kita punya tangan, ketika kita punya kaki, dan itu anugerah dari Allah, tidak kita pergunakan semestinya, ini tercela. Ini sangat tercela. Apalagi akal yang ribuan kali lebih mulia, lebih hebat dari tangan, kaki, jari, mata, lisan, dan seterusnya. Mari kita pakai akal kita. Apa bedanya tanggal 31 Desember dengan 1 Januari? Apa bedanya? Kita pakai akal kita. Jangan mau dibohongi oleh orang-orang Yahudi. Oh beda, besok tahun baru, yang baru apanya? Rumah kita masih itu-itu saja. Istri kita, anak kita masih itu-itu. Pekerjaan kita masih itu. Yang baru apanya? Jangan mau kita dibodoh-bodohin oleh al-Yahud al-Maghdubi alaihim dan oleh Nasara ad-Dallin. Dua kelompok agama ini sudah dicap oleh Allah, yang satu al-Maghdubi alaihim, yang satu ad-Dallin, yang dalam sehari semalam minimal 17 kali sehari semalam kita mohon kepada Allah supaya diberi hidayah, petunjuk jalannya Rasul dan para sahabat alladzina an'amta alaihim, manusia-manusia yang telah engkau beri nikmat, ghairil maghdubi alaihim, bukan caranya orang-orang yang engkau murkai, yang dimaksud Yahudi. Keterangan langsung dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa al-maghdubi alaihim adalah Yahudi, ad-dallin adalah Nasara. Minimal 17 kali. Bagaimana kita memohon kepada Allah supaya kita tidak ikut-ikutan Yahudi dan Nasrani? Justru setiap hari kita membebek Yahudi dan Nasrani. Antum lahir 10 Januari misalnya. Apa bedanya 10 Januari dengan 9 Januari? Jangan mau dibodoh-bodohin, enggak ada bedanya. Ini ada acara khusus, makan khusus, makan-makan khusus, perbuatan khusus, tiup lilin segala macam. Ini Yahudi yang ngajari. Bukan Imam Syafi'i, bukan Imam Bukhari, bukan Imam Malik, apalagi para sahabat, apalagi para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Tidak. Ini ajaran Yahudi dan Nasrani. Kaum muslimin mengikutinya dengan bodoh, tidak memakai akalnya. Antum ingat ketika turun ayat terakhir al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini agama kalian Islam telah aku sempurnakan.
Yahudi dengar ini. Apa kata Yahudi di hadapan Rasul dan para sahabat? Seandainya ayat itu turun di kami, orang-orang Yahudi, berarti mereka nggak punya ayat itu. Berarti Allah belum menyempurnakan agama untuk mereka. Di Taurat, di Injil tidak ada ayat yang berbunyi al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan agamamu, belum ada. Itu hanya turun di Islam kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Yahudi mengatakan, seandainya ayat itu turun di kami, maka akan kami jadikan hari turunnya ayat itu sebagai hari raya. Lihat, Yahudi begitu hobinya bikin hari raya, ini, peringatan itu, dan suka-suka dia. Beda dengan Nabi, para sahabat. Rasul dan para sahabat tidak mau merayakan ini, merayakan itu, kecuali perintah Allah Rabbul Alamin, perintah dari langit. Untuk apa? Untuk merayakan Idul Fitri. Berapa? 1 Syawal. Merayakan Idul Adha. Berapa? 10 Dzulhijjah. Adakah yang ketiga? Keempat? Tidak ada. Hanya 2 hari ini yang boleh dirayakan oleh kaum muslimin. Di luar ini tidak ada. Mengatasnamakan agama, mengatasnamakan internasional, hari ibu hari ini, mengatasnamakan nasional, hari pahlawan hari ini, mengatasnamakan pribadi. Ini ulang kelahiran saya, ini pernikahan saya, ini hari di mana keberuntungan saya. Semuanya haram. Semuanya sudah diganti, dan yang dibolehkan cuma 2, Idul Fitri dan Idul Adha. Rasul dan para sahabat begitu taat kepada Allah. Apa yang tidak Allah perintahkan, apa yang tidak Allah ajarkan, mereka tidak mau melakukan. Beda dengan Yahudi, hobinya ngarang. Maka jangan kita ketularan ikut-ikutan Yahudi, ngarang, ada hari ini, ada hari itu, semuanya diperingati, dirayakan. Tidak ada. Dan sebuah kesombongan. Ketika saya lahir 10 Maret misalnya, maka di tanggal 10 Maret saya bikin makanan khusus, saya undang-undang, di sebuah kesombongan. Saya ingin membesarkan diri saya ingin orang-orang tahu ini hari kelahiran saya, harus mereka ingat-ingat dan seterusnya. Ini sebuah kesombongan. Nabi saja tidak tahu kapan beliau lahir. Abu Bakar, Umar gak tahu kapan beliau lahir, gak penting. Kalau penting tentu beliau akan katakan, wahai para sahabat, jangan lupa aku lahir 12 Rabiul Awal. Gak ada satupun riwayat itu. Maka para ulama berselisih kapan beliau lahir. Antara 12 Rabiul Awal, ada yang mengatakan 8 Rabiul Awal, ada yang mengatakan 18 Rabiul Awal, ada yang mengatakan di luar Rabiul Awal. Adapun beliau wafat, jelas. Karena ketika beliau wafat, semua orang tahu beliau Nabi terakhir, beliau manusia termulia di muka bumi. Ketika Nabi wafat, maka semua menulis, mengingat tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Tidak ada perselisihan antara para ulama kapan beliau wafat, yaitu 12 Rabiul Awal. Adapun kapan beliau lahir, nggak ada yang tahu. Karena ketika beliau lahir belum ada yang tahu kecuali Allah Rabbul Alamin, bahwa ini bayi akan menjadi manusia termulia di muka bumi, Nabi terakhir dan seterusnya, belum ada yang tahu. Maka tidak ditulis, tidak diingat-ingat. Beda ketika beliau wafat. Tidak ada perselisihan bainal ulama bahwa beliau wafat 12 Rabiul Awal. Lalu kita merayakan senang-senang dengan 12 Rabiul Awal. Jangan-jangan senang-senang atas wafatnya beliau. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka tidak ada. Jangan merayakan apapun kecuali Idul Fitri dan Idul Adha. Dan jelas sejelas-jelasnya. Tadi antara 31 Desember dengan 1 Januari, apa bedanya? Antum gak bisa jawab. Saya gak bisa jawab. Profesor, doktor manapun gak bisa jawab. Apa bedanya 31 Desember dengan 1 Januari? Tapi kalau 30 Ramadan dengan 1 Syawal, kelas 5 SD juga bisa jawab. 30 Ramadan wajib berpuasa. Tidak berpuasa dosa besar. 1 Syawal haram berpuasa. Wajib makan, minum, bahkan yang paling enak, pakaian bagus, dan seterusnya. Begitu pula 10 Dzulhijjah. 9 Dzulhijjah disunahkan kita berpuasa, puasa Arafah. Yukafiru sanatan madiyatan, bisa menghapus dosa setahun yang lalu. Besoknya 10 Dzulhijjah haram berpuasa. Kita disuruh bersenang-senang. Lebih senang dari 1 Syawal. 1 Syawal cuma sehari. 10 Dzulhijjah Idul Adha 1 + 3 berarti 4 hari. Kenapa? Ini wahyu. Lihat Rasul dan para sahabat beragama tidak ngarang, tapi menunggu keterangan dari langit.
menunggu wahyu dari Allah Rabbul Alamin, maka akhirnya Rasul dan para sahabat dijamin surga, dijamin ampun, dijamin ridha radhiyallahu anhum wa radu an wa adda lahum jannah. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.